Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Sesuai janji sebelumnya, kita akan memulai alur cerita perdana komik Cina atau manhwa. Judulnya kita sebut aja Mystic Monarch. Penasaran gimana alurnya? Yuk langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di dalam dunia martial art Kekaisaran Wu, terdapat sebuah legenda tentang 9 rahasia kaisar kuno yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari sihir dan martial art. Nyatanya, Kaisar kuno adalah orang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya dicurahkan ke dalam sebuah buku yang terpecah ke seluruh dunia. Buku itu bernama Buku 9 Rahasia. Siapapun yang mampu mempraktekkan buku ini akan mencapai dunia surga dan bumi. Dan sekarang, buku ini berada di tangan seorang kaisar sihir yang bernama Chuo Yifan. Chuo Yifan gak pernah menyangka kalau berita tentang dia mempunyai buku terhebat ini bocor ke seluruh penjuru negeri. Sehingga saat ini, dia menjadi sasaran semua ahli martial art karena punya buku tersebut. Selagi para martial artis terbang dengan senjata mereka mendekati istana melayang Chuo Yifan, murid Chuo Yifan yang bernama Cao Cheng buru-buru menghadap masternya dan bilang, "Tuan, ini buruk tuan. Pasukan gunung telah ditembus dan mereka semua udah terbunuh. Saya khawatir gak lama lagi 7 kaisar akan datang." Mendengar itu, Chuo Yifan bangun dari singgasananya dan dia ngejawab, "Gak perlu panik. Bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatanku. Aku harap mereka gak menghancurkan semua pasukanku dan langsung berhadapan aja denganku sekarang," kata Chuo Yifan yang kini keluar dari istananya. Setibanya di luar, Yifan langsung disambut oleh pasukan yang memintanya menyerahkan buku 9 rahasia. Ngeliat itu, Yifan pun bilang, "Halah, sekelompok prajurit semua berani melawanku." Tanpa ampun, Yifan langsung burst cepat kilat dan membantai semua pasukan satu persatu dengan cakarnya yang mengerikan. Hingga akhirnya 7 kaisar pun tiba dan meminta agar buku 9 rahasia cepat diserahkan kalau Yifan mau diampuni nyawanya. Mendengar itu, Yifan pun bilang, "Hei, Kaisar Pedang, kau memang kaisar pertama yang diakui oleh tempat suci. Tapi, kalaupun kalian bersama, kalian gak bisa mengalahkanku. Kenapa kalian repot-repot mencari kematian, hah?" Kata Yifan yang kini cakar di tangannya mulai membuka mata, serta dahinya muncul simbol mark sebagai tanda kalau dia sangat serius sekarang. Kaisar Pedang gak menyangka Yifan masih aja terlalu arogan di hadapan orang-orang yang diakui tempat kudus. Lalu kaisar terkuat pun mengatakan kalau buku 9 rahasia itu adalah peninggalan dari kaisar kuno atas nama Tanah Suci. Jadi udah sewajarnya buku itu berada di tangan mereka. Hadirnya kaisar terkuat ngebuat Cao Cheng yang di belakang Yifan panik bukan main, karena dia adalah sosok terkuat dari semua tempat kudus. Sebagai kaisar sihir dari tempat suci, Yifan sama sekali gak gentar. Malahan dia bilang, "Jadi kalian menganggapku sebagai musuh dari semua tempat kudus sekarang? Jangan bercanda, Bung. Bahkan menjadi penjahat sekalipun, aku akan hancurkan kalian semua," kata Yifan dengan penuh percaya diri. Namun tiba-tiba mata Yifan terbuka lebar karena merasakan dadanya tertusuk dari belakang. Siapa sangka ternyata Cao Cheng, murid terdekatnya, adalah pengkhianat yang udah membelot ke pihak 7 kaisar. Betapa marahnya Yifan begitu tahu murid yang dia besarkan sejak kecil menjadi pengkhianat seperti ini. "Kenapa kau mengkhianatiku?" tanya Yifan penuh amarah. Sambil tersenyum, Cao Cheng ngejawab, "Tuan, meski Anda guru saya, Anda nggak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri sendiri dan mencegah saya menjadi pencuri. Anda bahkan nggak pernah nunjukin buku itu kepada saya." Yifan gak menyangka muridnya berkhianat cuma karena alasan seperti itu. Tapi Cao Cheng gak peduli. Terserah Yifan menganggapnya seperti apa. Nyatanya sekarang dia gak akan lolos lagi dari kematian. Begitu Cao Cheng menarik pedangnya dari punggung Yifan, darah segar pun menyembur deras dari dadanya. Yifan yang mulai mengucurkan darah di mulutnya tersenyum kesal dan bilang dalam hati, "Cao Cheng, aku bahkan udah mengajarimu sejak kecil, tapi kau begitu cemas dan berpikir sempit hingga gak ada seorang pun di dunia yang kau percayai." Seketika mata Yifan bersinar terang dan dari mulutnya menyemburkan asap. Dengan lantang Yifan pun bilang, "Bagus,
Sekarang akan kuhancurkan buku 9 rahasia ini bersama dengan tubuhku agar kalian gak bisa mendapatkannya. Spontan orang-orang yang berada di dekatnya panik bukan main ngelihat tubuh Ivan akan meledak sebentar lagi. Dan benar aja, Ivan meledakkan tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya ledakannya terang benderang seperti matahari yang terbakar. Dan seiring tubuhnya hancur lebur gak bersisa, roh Ivan terbang ke bawah menuju tubuh seorang pemuda yang sekarat di atas tanah di dalam hutan antah berantah. Saat roh Ivan memasuki tubuh tersebut, seketika dia langsung siuman dan membuka matanya lebar-lebar. Ivan gak menyangka kalau dirinya akan dihidupkan kembali dalam tubuh bocah seperti ini. Tapi indera tubuhnya benar-benar tajam. Makanya ketika ada gerombolan serigala mendekat, Ivan langsung tahu keberadaan mereka. Begitu para serigala itu menerjang ke arahnya, tanpa ragu Ivan mengerahkan aura tatapan intimidasi sambil bilang dengan lantang, "Berisik, diam kalian!" Hanya dengan aura tatapan itu aja, semua serigala itu langsung panik ketakutan dan kabur bersama hewan lainnya di hutan tersebut. Ketika Ivan mau melangkah pergi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya sebagai Chovan dan memintanya untuk diselamatkan. Ngeliat itu Ivan bilang dalam hati, "Oh, jadi nama tubuh ini Chovan ya? Pasti bocah ini kenal dengan orang itu. Bagus, kekuatannya ada di lapisan kedua. Dia bisa kugunakan, akan kuserap kekuatannya," kata Ivan yang kemudian menaruh tangannya di wajah orang tersebut dan ngebuatnya kaget berkeringat dingin. Orang tersebut bilang, Tunggu, kau bukan Chovan. Siapa kau?" tanya si kawan yang makin panik. Sambil tersenyum licik, Ivan ngejawab, "Ya, kau benar. Aku bukan dia. Aku adalah Kaisar Sihir, Chuo Yifa," kata Ivan sambil mengaktifkan skill teknik 9 rahasia, Drain Touch. Seketika Ivan menyerap semua kekuatan dari si kawan tersebut hingga dia pun tewas mengenaskan menjadi tengkorak di dalam hutan. Setelahnya Ivan pun melakukan meditasi atau kultivasi dari kekuatan yang dia serap barusan. Sambil kultivasi dalam hatinya Ivan bilang, "Dalam catatan buku 9 rahasia, teknik Drain Touch adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat. Tapi kau harus bekerja keras untuk mengolahnya agar nggak ada penolakan dari jiwa itu. Maka dari itu, aku harus terlebih dahulu menyihir kekuatannya sebelum dapat sepenuhnya aku serap," kata Ivan yang kemudian berhasil menyerap kekuatan si kawan yang tewas barusan dengan sempurna setelah memakan waktu semalaman. Keesokan paginya, Ivan mengambil jubah si kawan itu untuk dipakai sendiri dan dia mengaktifkan aura petir di tangannya untuk mengecek level kekuatannya saat ini. Tanpa ragu, Ivan melempar aura petir tersebut ke arah batu besar yang ada di hutan, dan begitu petir itu mengenai batu itu, seketika batu itu langsung hancur berkeping-keping gak bersisa. Ngelihat level kekuatannya sekarang, Ivan yang penuh dendam membara bilang dengan lantang, "Kaisar Pedang, Cao Zheng, tunggu aja kalian. Aku akan datang menghabisi keparat seperti kalian. Ketika aku kembali ke tempat kudus, itu akan menjadi akhir untuk kalian semua," kata Ivan yang kemudian melakukan step secepat kilat demi mulai perjalanan balas dendamnya. Selagi Ivan melompati pepohonan dengan stepnya, dia tahu persis kalau tubuhnya yang sekarang udah diperbaiki dari nol hingga mencapai lapisan kelima. Tapi itu masih belum cukup, dan sepertinya bakalan butuh waktu lama bagi Ivan untuk kembali ke tempat kudus. Dan selagi melompati pepohonan tersebut, tiba-tiba Ivan merasakan kehadiran beberapa orang yang sedang ribut di tengah-tengah hutan. Ternyata keributan itu terjadi antara Pang Tongling, kepala penjaga keluarga Luo, dengan Sun Guanjia dan rekannya yang mengkhianati keluarga Luo. Terlihat juga ada kakak adik dari keluarga Luo yang marah besar pada Sun Guanjia dan gak mau menyerahkan rahasia keluarga mereka apapun yang terjadi. Ngelihat sosok si kakak yang cewek, tiba-tiba Ivan merasakan sesak di dadanya. Daripada repot berurusan dengan keributan di bawah sana, Ivan langsung coba tancap gas pergi. Tapi dadanya makin sesak yang ngebuatnya sangat keheranan. Dia pun mencoba meditasi dan ternyata semua organ tubuhnya baik-baik aja. Nggak ada yang salah dengan kultivasi energi sebelumnya. Anehnya sewaktu dia mendekati cewek Luo itu lagi, rasa sakit di dadanya langsung hilang. Sehingga Ivan pun mengambil kesimpulan kalau dia sekarang terkena sihir hati. Setahu Ivan, jika seseorang terkena sihir hati, itu sama aja seperti terkena kutukan. Gak bisa sembarangan melakukan sesuai keinginan, dan jika melanggar mereka pasti akan mati. Makanya untuk memastikan sihir hati apa yang diaktifkan di tubuhnya yang sekarang, Ivan pun mencoba mengulik memori masa lalu tubuh bocah tersebut. Siapa sangka si bocah Chovan dulunya sangat bertekad melayani keluarga Luo dan menjaga Nona Luo Jia.
bahkan sampai mengorbankan nyawanya sekalipun. Sehingga kalau Ivan melanggar tekad ini akan memicu sihir hati. Sebagai kaisar sihir dari Tanah Kudus, Ivan gak terima harus melayani keluarga kecil Luo sebagai budak. Kesal dengan situasi sial yang dia alami, Ivan pun meninju satu pohon dengan sangat keras, hingga suaranya menggema ke seluruh hutan dan mengagetkan orang-orang yang sedang bertikai. Salah satu bandit dari keluarga Sun pun teriak, "Hei, siapa di sana? Cepat keluar!" Ivan pun keluar dari balik pohon dan bilang, "Nona Luo, tentang martial art spiritual, apa salahnya berikan aja kepada mereka? Aku nggak mau Nona kehilangan nyawa dan itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Luo." Nona Luo nggak menyangka Choufan berhasil bertahan hidup, tapi dia nggak tahu kalau Choufan yang aslinya udah mati dan tubuhnya dirasuki oleh roh Ivan. Dari pengamatannya, Ivan tahu kalau bandit di hadapannya paling lemah berada di lapisan ke-6. Belum lagi Sun Guanjia punya ki paling besar di antara semuanya. Makanya dengan kekuatan Ivan yang sekarang, dia yakin kalau bertarung pasti akan menjadi duel hidup mati. Meski begitu, Nona Luo tetap nggak mau menyerahkan martial art spiritual keluarga Luo. Tapi dia juga nggak mau Choufan kehilangan nyawa. Makanya dia pun meminta Sun Guanjia agar membiarkan Choufan pergi. Permintaan itu tentu aja jadi tertawaan bagi Sun Guanjia. Dia langsung menyuruh bandit bawahannya untuk menyerang Choufan. Begitu si bandit menerjang, dalam hatinya Ivan bilang, "Si kampret ini ada di lapisan ke-7 dengan tinggi 2 meter. Aku harus mengalahkannya. Aku cuma punya satu peluang." Si bandit pun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sambil teriak, "Matilah kau bocah!" Namun belum sempat si bandit menembaskan pedangnya, Ivan tersenyum tipis sambil memutar satu kakinya dengan gerakan kecil. Dan dalam sekejap dia mampu menangkis tangan si bandit yang memegang pedang, melucuti senjatanya dan mengebuatnya kaget bukan main. Lalu tanpa ragu Ivan merebut pedang itu ke tangannya. Dan masih dengan momentum putaran yang sama, dia melancarkan tebasan kilat horizontal yang membelah tubuh si bandit itu dengan sadis dan ngebuat semua mata orang di sana terbuka dengan lebarnya. Di saat semua orang terdiam kaget itulah, Ivan buru-buru mendekati Nona Luojia dan adik cowoknya dan langsung membawa kabur mereka secepat mungkin dari Sun Guanjia dan para banditnya. Untuk sementara, nyawa Nona Luo dan adiknya berhasil diselamatkan dan itu ngebuat Sun Guanjia benar-benar kesal karena rencana besarnya hancur dalam sekejap. Sehingga pertarungan hidup mati pun berlangsung antara pasukan Sun Guanjia dan Pang Tongling yang menghalangi pengejaran mereka terhadap Nona Luo. Sementara itu, selagi dalam proses kabur, Nona Luo cerita ke Ivan kalau ada tempat persembunyian yang dekat dari hutan tempat mereka berada sekarang. Namanya Hutan Berkabut di sisi barat Gunung Angin Hitam. Nona Luo yakin para bandit pun mungkin gak tahu keadaan medan di sana. Makanya Ivan pun memutuskan untuk pergi ke Hutan Berkabut itu. Gak berselang lama, mereka bertiga udah tiba di Hutan Berkabut, di mana di tengah-tengah hutan ada gunung tinggi yang sangat terjal. Nona Luo cerita kabut di hutan ini udah ada selama bertahun-tahun. Sulit bagi orang-orang untuk keluar masuk di hutan ini. Selain itu, kekuatan supranatural di Gunung Angin Hitam gak bisa diremehkan. Makanya para bandit yang menyerang keluarga Luo gak akan berani datang ke tempat ini. Mendengar itu, Ivan pun tertawa lebar. Dia senang tempat ini sangat cocok sebagai tempat persembunyian sempurna. Tapi dia menolak kalau harus menjaga adik cowok Nona Luo di tengah-tengah hutan misterius ini. Ivan bilang, "Sebaiknya kau dan adikmu yang bersembunyi di hutan ini. Toh kalau kau pergi dari sini, itu sama aja dengan mati di tangan mereka. Jaga kehidupanmu yang telah diselamatkan oleh orang-orangmu, karena nyawamu itu sangat berharga. Lebih baik kita hancurkan Sun Guanjia dan para banditnya di sini, bukan?" Kata Ivan dengan senyum licik sambil bergegas pergi dari sana yang ngebuat Nona Luo tersentak kaget. Nona Luo pun buru-buru ngejawab, "Choufan, apa kau gila? Apa kau mau mengalahkan mereka sendirian? Sun Guanjia punya jumlah kekuatan ki yang banyak dan ada 4 orang kuat lainnya bersama dia. Bahkan jika kau bergabung dengan Pang Tongling, kau masih bukan lawannya. Memangnya apa yang bisa kau lakukan di situasi sekarang?" "Yang bisa aku lakukan?" "Sekelompok sampah itu gak cocok untuk melawanku, Choufan. Daripada terus protes, selagi mereka belum menyusul, beri aku batu spiritual. Harapan terakhir keluarga Luo ada di tangan Nona," kata Ivan sambil menjulurkan tangannya. Nona Luo pun terpaksa melepas cincin di jarinya dan dilempar ke arah Ivan. Begitu Ivan menangkap cincin itu, Nona Luo pun bilang, "Ini adalah harta keluargaku. Jika kau berbohong padaku, aku gak akan membiarkanmu pergi." "Tenang, tenang. Nona tunggu aja di sini," kata Ivan yang kemudian langsung pergi ninggalin Nona Luo dan adik cowoknya. Dan itu ngebuat Nona Luo dan adiknya yang bernama Yunhai penasaran kenapa Choufan berubah total, gak seperti budak yang mereka kenal sebelumnya.
Setibanya di hutan kabut yang penuh dengan jejak kematian, Ivan tahu persis kalau hutan tersebut sebenarnya adalah array besar alami yang kebanyakan orang nggak tahu cara menggunakannya. Ivan pun mulai membaca mantra, merapalkan sihir ke dalam cincin Nona Luo sebelumnya, dan seketika muncullah aura petir misterius dari cincin tersebut. Aura itu menyerap habis semua kabut di dalam hutan sampai bersih nggak bersisa. Tentu aja Nona Luo dan adiknya kaget ngelihat fenomena hilangnya kabut tersebut, dan mereka tambah kaget lagi kalau itu ternyata ulah Chuofan yang kini tiba-tiba muncul kembali dari belakang mereka. Chuofan gak mau basa-basi ceritain gimana cara dia melakukannya. Dia malah meminta Nona Luo untuk mendekati sebuah pohon karena dia mau ngajarin sihir belenggu dan mantra lainnya yang bisa dipakai untuk menghabisi para bandit Sun Guanjia nantinya. Nona Luo benar-benar gak menyangka kalau metode array yang lebih berharga dari latihan martial art bisa dilakukan oleh Chuofan yang masih muda. Belum lagi Chuofan mengaktifkan satu set formasi array dengan begitu santai, sesuatu yang sangat gak masuk akal bagi Nona Luo. Setibanya di pohon yang udah ditentukan, Chuofan pun bilang, "Jangan khawatir tentang gimana aku akan melakukannya. Aku udah menetapkan batasnya. Aku akan mengajarimu sekarang. Tunggu aja sampai mereka mati," kata Chuofan yang buat Nona Luo cuma bisa terdiam keheranan. Beberapa saat kemudian, Pang Tongling sendiri saat ini udah kalah dan jadi sandera bagi Sun Guanjia. Sun Guanjia tahu kalau Nona Luo kabur ke hutan kabut yang sangat berbahaya, makanya dia meminta Pang Tongling sebagai sandera untuk maju duluan menyusuri area hutan. Tapi sebelum Pang Tongling yang marah-marah itu maju, tiba-tiba Sun Guanjia dan pasukannya tersentak dengan kemunculan Chuofan yang tiba-tiba di hadapan mereka. Sun Guanjia yang marah ngeliat ekspresi arogan Chuofan langsung menyuruh salah satu bawahannya untuk menangkap dan menghabisi Chuofan sekarang. Tapi begitu si bawahan maju menebaskan pedang ke leher Chuofan, dengan santainya Chuofan malah bilang sambil tersenyum, "Kakak beradik itu udah kulumpuhkan dan sekarang berada di tanganku." Sehingga Sun Guanjia terpaksa menyuruh bawahannya menghentikan serangan ke arah Chuofan. Dia masih belum percaya dengan ucapan Chuofan dan mencoba bertanya sekali lagi tentang keadaan Nona Luo dan adiknya. Namun tanpa basa-basi, Chuofan ngejawab, "Sun Guanjia, gimana kalau kita melakukan transaksi? Aku akan menyerahkan keluarga Luo kepadamu, tapi kau harus menjamin masa depanku selanjutnya." Sun Guanjia dan Pang Tongling sama-sama kaget mendengar Chuofan yang masih budak berani mengkhianati majikan yang udah dia layani bertahun-tahun. Pas Sun Guanjia nanya apa alasan Chuofan berkhianat, dia malah ngejawab, "Terus kenapa kau juga mengkhianati keluarga Luo? Aku juga penasaran tuh," kata Chuofan yang membuat Sun Guanjia langsung naik pitam. Tapi Chuofan lanjutin lagi, "Mana ada orang yang mau menghancurkan diri sendiri? Toh sekarang keluarga lo udah hancur, bukan? Aku nggak bisa membangun kembali keluarga dengan kekuatan satu orang. Lebih masuk akal bagiku menggunakan nyawa mereka dan menemukan jalan baru bagi diriku sendiri. Kenapa pula aku harus tetap di jalan buntu? Sekarang tempat mereka sembunyi ada di sisi lain tali ini, dan keberadaan mereka cuma aku yang tahu dengan jelas," kata Chuofan yang kini ngeluarin 2 utas tali dan diserahkan kepada Sun Guanjia. Sun Guanjia senang bukan main melihat Chuofan memberinya 2 tali yang memudahkan mencari kakak adik Luo dan keluar dari hutan berkabut dengan gampang nantinya. Tapi Sun Guanjia belum bisa percaya sepenuhnya, makanya dia tetap meminta agar Chuofan yang memandu jalan dengan tali itu ke kakak adik Luo kalau mau negosiasinya diterima. Sehingga akhirnya Chuofan pun mulai memandu jalan diiringi tirakan Pang Tongling yang kesal setengah mati ngelihat Chuofan berkhianat pada majikannya. Gak berselang lama, tiba-tiba Chuofan berhenti berjalan yang ngebuat Sun Guanjia keheranan. "Kenapa berhenti? Apa di sini tempatnya?" tanya Sun Guanjia penasaran. Sambil tersenyum licik, Chuofan ngejawab, "Sun Guanjia, aku membawamu kemari ke Jalan Huangquan, tempat di mana kau akan mati." Seketika Sun Guanjia terkaget-kaget mendengar Chuofan langsung berkhianat di hadapannya. Tanpa ampun dia menyiapkan serangan cakar ke punggung Chuofan sambil teriak, "Brengsek kau bocah, matilah di sini!" Namun begitu cakarnya menyentuh punggung Chuofan, tiba-tiba Chuofan berubah menjadi kayu potong yang ngebuat Sun Guanjia kaget bukan main. Makanya dia pun menyuruh bawahannya untuk segera mencari jalan kembali keluar dari hutan. Tapi bawahannya malah ngejawab, "Sun Guanjia, ini gawat. Tali merah untuk kembali udah rusak. Pang Tongling juga hilang." Spontan Sun Guanjia marah besar sampai tubuhnya bergetar hebat. Dia meninju tanah keras-keras sambil bilang dengan lantang, "Sialan bocah brengsek. Berani sekali kau menipuku.
Jangan kau pikir hutan berkabut ini bisa menjebakku. Tunggu aja, aku pasti akan menghabisimu. Namun tiba-tiba muncul kabut merah misterius di sekitar mereka, diikuti gema suara Chovan yang bilang, kau gak akan pernah punya kesempatan untuk menghabisiku. Kata Chovan yang ngebuat Sun Guanjia terkaget-kaget, matanya terbuka lebar. Dia langsung menyuruh bawahannya agar tetap waspada dan menguasai area sekitar. Namun tiba-tiba Sun Guanjia lagi-lagi tersentak kaget karena bawahannya ternyata ikut menghilang dalam kabut merah tersebut. Dalam keadaan panik luar biasa, Sun Guanjia pun bilang dalam hatinya, kemana mereka pergi? Mereka semua menghilang, seperti nggak pernah ada. Bentar, bukankah ini metode array? Kata Sun Guanjia yang terkaget-kaget dan terlambat sadar kalau dia udah dijebak dengan cara seperti ini. Sementara itu Chovan sendiri udah bergabung kembali dengan Yunhai, Pang Tongling bersama Nona Luo yang mengaktifkan sihir pengendalian. Nona Luo bilang mereka udah dikendalikan dan menghilang satu persatu. Pang Tongling juga udah selamat. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya, Chovan? Tiba-tiba Chovan meraih kedua tangan Nona Luo dari belakang yang membuatnya tersipu malu. Tanpa ragu Chovan mengarahkan kedua tangan Nona Luo ke lingkaran sihir di tanah dan seketika muncullah kekuatan luar biasa yang membuat Nona Luo tersentak kaget. Lalu dengan satu kata perintah, habisi! Tiba-tiba lingkaran sihir di bawah kaki Nona Luo bersinar terang, diikuti kemunculan aura spirit mengerikan di hadapan semua pasukan Sun Guanjia. Selagi mereka ketakutan parah, satu persatu mereka langsung tewas begitu spirit itu menyentuh tubuh mereka. Bahkan ketika Sun Guanjia mencoba menahan spirit itu dengan tangannya, dia langsung menjerit histeris kesakitan, muntah-muntah darah, bahkan matanya langsung jadi merah pekat. Hingga akhirnya Sun Guanjia pun meregang nyawa dengan kata-kata terakhir, Chovan, sebenarnya kau itu siapa? Ketika mereka semua udah tewas, Chovan pun mulai membaca mantra. Debu menjadi debu, bumi kembali ke bumi, 9 penyihir milik margaku kembali. Seketika lingkaran sihir di kaki Nona Luo lepas kendali dan muncul para spirit dari sana yang langsung melesat ke arah Chovan. Di bawah kaki Chovan pun muncul lingkaran sihir lain dan begitu para spirit mulai masuk ke tubuhnya, dia pun bilang dengan lantang, ini sangat luar biasa. Aku bisa merasakannya. Kekuatanku kembali menerobos lapisan ke-7, lapisan ke-8, 9, menerobos puncak Body Foundation Realm. Seiring spirit tersebut terserap semuanya ke dalam tubuh Chovan, dia merasakan ki di dalam dantiannya meningkat 3 kali lipat, sehingga sekarang lebih banyak teknik lain yang bisa dia gunakan. Setelahnya Nona Luo dan yang lain pergi mendekati Chovan karena kebingungan dan bertanya kenapa array bisa lepas kendali sebelumnya. Chovan sengaja berkilah kalau array miliknya masih cacat sehingga kontrolnya belum sempurna. Namun yang paling penting, Sun Guanjia dan semua baditnya kini udah tewas menurut Chovan. Pang Tongling yang sebelumnya marah-marah dan menuduh Chovan pengkhianat, kini minta maaf sebesar-besarnya pada Chovan. Dia nggak menyangka Chovan sangat jenius dalam menjebak Sun Guanjia dan menghabisi mereka semua. Pang Tongling sampai berlutut meminta maaf, bahkan kalau Chovan mau kepalanya dia bersedia memberikan. Ngelihat itu Chovan mengakui kalau Pang Tongling adalah pelayan yang setia. Andai Cao Cheng murid keparatnya itu dulu punya kesetiaan dan loyalitas seperti Pang Tongling, harusnya Yifan gak perlu mengalami kejatuhan seperti sekarang ini. Karena gak mau dicurigai yang aneh-aneh, Chovan langsung memaafkan Pang Tongling dan lagi-lagi dia sengaja berkilah kalau taktik jebakan barusan sebenarnya dibantu oleh kekuatan Nona Luo. Mendengar itu Nona Luo pun tertawa malu, gak bisa menolak ucapan Chovan. Sedangkan Pang Tongling sendiri senang bukan main dengan gabungan kekuatan Nona Luo dan Chovan. Menurutnya membangkitkan kembali ke keluarga Luo, rasa-rasanya udah semakin dekat. Namun Chovan malah nanya, apa yang akan Nona Luo rencanakan setelah ini berakhir? Pang Tongling menjawab kalau mereka sebenarnya punya rencana awal, ingin membawa Nona Luo ke kota Feng menuju kediaman keluarga Cai. Apalagi anak pemimpin keluarga Cai akan menikahi Nona Luo sebentar lagi. Mendengar itu Chovan berpikir sejenak dan bilang dalam hatinya, setauku keluarga Cai adalah keluarga besar pertama di kota Feng. Kalau kami bisa memberikan Nona Luo pada mereka, mungkin keinginan dan sihir hati tubuh bocahku ini akan hilang. Maka aku akan bebas. Sehingga tanpa basa-basi, Chovan langsung setuju untuk membawa Nona Luo menuju kota Feng tersebut. Sementara itu di suatu tempat antah berantah,
terlihat seorang bawahan melapor ke atasannya yang bernama Xiaozai kalau Sun Guanjia udah gagal merebut martial art rahasia milik keluarga Luo. Malahan, Nona Luo kini udah berangkat menuju kota Feng. Mendengar itu, Xiaozai menyuruh bawahannya untuk melanjutkan pengintaian, dan setelahnya dia pun pergi menuju kamar masternya, di mana masternya terbaring lemah di kasur gak bisa bergerak sedikit pun. Sambil tersenyum licik, Xiaozai bilang ke masternya, "Master, teman lama Anda udah ada di sana untuk menunggu. Tunggu aja naga itu berada di tanganku. Aku akan mengirimmu agar bisa bertemu dengan saudara-saudaramu di alam baka." Kata Xiaozai sambil tertawa lebar yang ngebuat masternya cuma bisa merasakan amarah tanpa bisa bereaksi sedikit pun. Gak berselang lama, Nona Luo dan lainnya termasuk Jovan udah tiba di kota Feng, kota yang sangat ramai. Namun saat ini Nona Luo nggak bisa langsung pergi ke keluarga Cai. Dia dan Yunhai harus pergi ketemu dengan pemerintah kota Feng, barulah kemudian pergi ke keluarga Cai agar nggak ditertawakan dan diperlakukan dengan kasar. Selagi Nona Luo pergi, Pang Tongling bilang ke Jovan kalau mereka bisa menunggu di depan pintu penginapan sampai Nona Luo kembali. Jovan sih mengiyakan ucapan Pang Tongling, tapi selagi dalam perjalanan menuju penginapan, tiba-tiba Jovan mendengar keributan di pasar karena ada seorang master giok dituduh menjual giok palsu oleh seorang wanita cantik. Si penjual dan wanita itu sama-sama bersikeras dengan argumen masing-masing. Makanya Jovan pun menghampiri mereka sambil bilang, "Hei Pak Tua, giokmu itu memang palsu. Aku punya kok cara untuk membuktikannya kalau itu palsu." Tentu aja si penjual nggak terima dagangannya dituduh-tuduh palsu seperti ini. Makanya untuk ngebuktiin, Jovan masukin campuran air belerang ke dalam cawan, dan begitu batu giok tersebut dimasukkan ke dalam air itu, seketika warna batu giok berubah total dan lapisan luar batunya terkikis larut di dalam campuran air belerang. Sehingga si penjual nggak bisa mengelak dan langsung jadi amukan massa yang udah terlanjur kesal ditepu mentah-mentah. Wanita cantik itu berterima kasih pada Jovan yang udah membantunya membuktikan. Tapi sebenarnya dia datang kemari bukan karena pengen beli batu giok murahan seharga 3 batu spiritual. Dia cuma ingin memberitahu semua orang kalau nilai dari batu giok yang asli jauh lebih tinggi dari harga yang dijual oleh pedagang abal-abal barusan. Setelahnya wanita cantik itu pun berlalu tanpa kenalan sedikit pun. Meski Pang Tongling ngerasa sikap wanita tersebut aneh, tapi Jovan tahu persis kalau mata wanita cantik itu sebenarnya beracun menurut pengalamannya. Lalu Jovan pun menyuruh Pang Tongling untuk kembali ke penginapan sambil meminjam 10 batu spiritual darinya karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Siapa sangka, ternyata Jovan malah kembali menemui pedagang abal-abal tersebut di tempat persembunyiannya. To the point, Jovan meminta agar si pedagang menjual batu barusan seharga 10 batu spiritual. Tentu aja si pedagang kaget dong, kenapa Jovan mau membeli di harga 10 batu spiritual, padahal udah jelas batu giok tersebut palsu. Jovan bilang, meski itu palsu, dia yakin batu itu masih berguna sedikit dan mungkin di tangannya dia bisa menjual kembali dengan harga yang bagus. Tapi karena si pedagang udah terlanjur marah atas kerugian yang dia terima akibat ulah Jovan, mulai dari diejek, dilempari batu, baginya harga 10 batu spiritual terlalu sedikit. Malahan dia ingin Jovan membayar dengan nyawanya. Makanya dia pun memanggil para bandit untuk menghabisi Jovan secepat mungkin. Sayang mereka bukan lawan yang setara bagi Jovan. Cukup dengan mengaktifkan aura spiritnya, mereka semua langsung tewas diserap tenaganya dalam sekejap, sehingga batu barusan bisa Jovan dapatkan secara gratis. Beberapa saat kemudian, Jovan pun kembali ke penginapan dan dia meminta Pang Tongling untuk menjaga pintu agar nggak ada seorang pun yang masuk ke dalam. Setelah memastikan semuanya aman, Jovan mengeluarkan batu sebelumnya ke atas meja dan mulai mengaktifkan sihir ke batu tersebut. Seketika, lapisan terluar batu itu retak dan dari dalamnya memancarkan sinar terang. Dan siapa sangka, batu giok yang katanya palsu sebelumnya ternyata adalah item langka yang bernama darah peri. Biasanya darah peri ditemukan di dalam batu mineral langka. Dialiri darah puluhan ribu orang, menyerap aura langit dan bumi, disinari esensi matahari dan bulan, hingga terbentuklah menjadi darah peri setelah proses selama 10.000 tahun. Nyatanya batu peri ini adalah harta paling langka di dunia bagi seorang penyihir yang menguasai kekuatan yin dan yang. Bahkan menurut catatan dari buku 9 rahasia, darah peri bisa menciptakan Bloody Baby. Ketika Bloody Baby lahir, dia bisa menghabisi orang dengan sangat ganas. Bloody Baby juga bisa menumbuhkan darah suci bersama penggunanya, yang bahkan kekuatan setingkat kaisar pun gak berani memprovokasi. Andai di kehidupan sebelumnya, Ivan punya Bloody Baby ini, udah pasti gak ada seorang pun di tempat kudus itu yang berani mengganggunya.
Tanpa ragu, Ivan pun meneteskan darah dari nadinya ke darah peri tersebut. Dan seketika darah peri itu pun bereaksi memancarkan aura petir. Sayangnya Ivan harus meneteskan banyak darah, bahkan dia sampai muntah darah dan mulai kehilangan kesadaran. Tapi Bloody Baby nggak kunjung juga tercipta. Saat dia mulai menyerah akan mati, tiba-tiba dia teringat gimana dulu 7 kaisar suci, bahkan muridnya sendiri sangat menginginkan kematiannya. Mengingat kejadian itu, Ivan pun bilang dalam hatinya, "Kalian semua keparat. Aku nggak akan mati seperti kemauan kalian. Persetan dengan pembelaan, apanya yang suci? Aku adalah kaisar sihir, kaisar iblis. Apa yang hilang dariku, aku harus mendapatkannya kembali sendiri," kata Ivan yang mencoba bertahan sekuat tenaga dan tetap mengalirkan darah ke darah peri tersebut. Hingga akhirnya, setelah pengorbanan darah yang sangat banyak, Bloody Baby tercipta di dalam darah peri itu. Tanpa ragu, Ivan menghancurkan darah peri menjadi pecahan kecil dan menyerapnya ke dalam tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya, Bloody Baby kini berada di dalam dantiannya. Dengan keberadaan Bloody Baby tersebut, maka Ivan bisa menggunakan teknik martial art lain yang jauh lebih hebat lagi dari sebelumnya. 10 hari pun berlalu, barulah Jovan bisa keluar dari kamar setelah memulihkan keadaan tubuhnya sendiri. Jovan berterima kasih pada Pang Tongling yang udah berjaga-jaga di luar selama 10 hari. Uniknya, Pang Tongling gak menanyakan apapun tentang hal yang Jovan lakukan, malahan langsung mengajaknya untuk segera bertemu dengan Nona Luo. Melihat kepercayaan tanpa syarat dari Pang Tongling, Jovan pun tersenyum lebar karena dia bahkan belum pernah mengalaminya dalam kehidupan sebelumnya di kerajaan sihir. Beberapa saat kemudian, Pang Tongling dan Jovan pun tiba di depan pintu gerbang kediaman mewah keluarga Chai. Bukannya disambut dengan ramah, penjaga gerbang malah menuduh mereka sebagai penipu meski tetap dipersilahkan masuk. Melihat sikap arogan penjaga gerbang, Jovan buru-buru menarik Pang Tongling masuk ke dalam dan dalam hatinya dia bilang, "Sikap bawahan adalah sikap tuannya. Mereka memperlakukan kami seperti ini, udah pasti Nona Luo juga mendapat perlakuan yang sama. Mungkin keluarga Chai ini bukan lagi tempat yang patut dipercayai." Dugaan Jovan memang benar. Bahkan Yunhai, adik Nona Luo, disuruh tinggal di dalam gubuk gak diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Pang Tongling buru-buru memasuki gubuk tersebut dan dia langsung minta maaf pada Yunhai karena terlambat datang kemari. Sewaktu Jovan nanya di mana keberadaan kakaknya Yunhai, dia ngejawab kalau kakaknya pergi mencari saudari dan tunangannya. Parahnya, pemimpin keluarga Chai meminta kakaknya untuk pulang dan membatalkan kontrak pernikahan. Mendengar itu, Jovan marah besar. Dia menarik Yunhai bersamanya untuk nunjukin di mana posisi Nona Luo sekarang. Kita pindah ke Nona Luo. Saat ini Nona Luo mendatangi tunangannya yang bernama Xiao Ting, yang malah asik bermain dengan pacar barunya yang bernama Yu Fei. Xiao Ting menegaskan untuk kesekian kalinya kalau dia udah gak suka dengan Nona Luo dan hanya mau menikah dengan Yu Fei. Meski Nona Luo diejek dan ditertawakan oleh mereka berdua, dia tetap menginginkan Xiao Ting gak membatalkan kontrak pernikahan dan memujuk paman mengingat kenangan indah keluarga Luo dan keluarga Chai di masa lalu. Mendengar itu, Xiao Ting berkeringat dingin menahan sesak di dadanya, tapi dia malah bilang kalau masalah ini gak ada hubungannya dengan Nona Luo sambil memalingkan wajahnya. Tapi Nona Luo malah bilang lagi, "Xiao Ting, kamu lihat kan kita udah tumbuh bersama. Bantu keluarga Luo. Aku Yun Xiang memohon padamu," kata Nona Luo yang ngebuat Xiao Ting mulai merasa iba. Kesal dengan sikap Nona Luo, Yu Fei langsung mendatangi dan menampar Nona Luo sekuat tenaga sambil memarahi dia dan Xiao Ting sekaligus. Ngelihat Xiao Ting membela Yu Fei, Nona Luo pun langsung terduduk lemas di tanah, merasa gak ada harapan lagi untuk membangun kembali keluarganya. Di saat dia pasrah dan minta tolong itulah, tiba-tiba Jovan muncul di sampingnya dan melesat secepat kilat untuk menampar Xiao Ting dan Yu Fei sekaligus. Lalu dengan lantang Jovan pun bilang, "Hei pasangan jalang, berani sekali kalian macam-macam dengan nonaku," kata Jovan dengan tatapan membara. Xiao Ting yang mendapat tamparan sangat kesal dan bilang dalam hatinya, "Siapa sih bocah ini? Udah jelas dia lebih muda dariku, tapi kecepatannya sangat luar biasa. Padahal kami berdua ini jenius martial art. Tapi kami bahkan gak ada waktu untuk bereaksi. Dia bahkan memberi kami 2 tamparan langsung. Sejak kapan bocah itu memasuki tingkatan seperti ini?" Sedangkan Jovan sendiri sebenarnya masih sangat kesal ngelihat Nona Luo ditindas seperti ini. Tapi dia tahu rasa sakit hati yang dia rasakan sebenarnya masih berhubungan dengan sihir hati yang ada di tubuhnya. Jujur dia benci sihir tersebut, namun dia mengambil kesimpulan kalau dirinya akan menghabiskan waktu yang lama untuk berurusan dengan keluarga Luo ini. Jovan pun menghapus air mata Nona Luo dan menggandengnya untuk pergi dari pasangan yang menghinanya. Tapi Yu Fei yang marah kena gampar langsung bilang dengan lantang, "Hei bocah, kau udah mukul orang terus langsung pergi. Itu bukanlah hal yang murah sialan.
Dan kau Luo Yunxiang, kau pikir kau bisa pergi begitu aja? Nona Luo menghentikan langkahnya dan menjawab, kau, sebenarnya apa yang kau inginkan? Yu Fei yang emosinya udah di ubun-ubun pun bilang, itu sangat mudah. Kau harus berlutut dan beri kami 3 kepala, baru kau bisa pergi dari sini, terutama kepala si bocah keparat itu. Udah pasti Nona Luo menolaknya karena permintaan itu terlalu banyak dan semena-mena. Tapi Xiao Ting malah bilang dengan lantang, hei Luo Yunxiang, jangan membuat wajahmu malu. Kalau kau nggak berlutut hari ini, kau nggak bisa meninggalkan keluarga Cai hidup-hidup. Kau bisa bayangkan dengan jelas kalau kau nggak sendirian. Jangan buat adikmu kehilangan nyawa. Meski Pang Tongling kesal mendengar permintaan gak masuk akal itu, tapi dengan berhati Nona Luo mengiyakan dan menyuruh mereka semua berlutut, yang ngebuat pasangan itu tertawa dengan lebarnya. Ngelihat itu, Jovan gak mampu menahan amarahnya lagi, seiring matanya membara bersinar dengan terang. Tanpa ragu dia melesat secepat kilat ke arah kedua pasangan jalang itu dan menangkap kedua kepala mereka untuk dibanting dengan keras ke tanah sampai terjerembab, seolah mau bilang kalau mereka lah yang harus berlutut di hadapan Nona Luo. Darah segar pun sama-sama menetes di dahi Yu Fei dan Xiao Ting, tapi Yu Fei masih aja bilang, sialan kau bocah, bahkan jika kalian semua memohon belas kasihan, aku nggak akan biarkan kalian pergi. Mendengar itu, Jovan malah menendang wajah Xiao Ting dengan sangat keras sampai dia terhempas dan membentur Yu Fei yang kebanyakan bacot sejak tadi. Nona Luo dan lainnya kaget melihat aksi barbar Jovan, dan Jovan pun bilang dengan tegas, kau mau membuatku berlutut? Jangan bercanda pasangan jalang. Namun tiba-tiba ayah Xiao Ting pun datang ke lokasi mereka dengan wajah penuh amarah. Lihat itu, Xiao Ting mulai merasa aman, makanya dia langsung menuduh Jovan sebagai pembuat masalah di kediaman keluarga Cai. Bukannya gentar ngelihat pemimpin keluarga Cai, tapi Jovan malah bilang, "Ho, lapisan 8 volt skeletal ya." Seketika si pemimpin kaget ngeliat bocah di hadapannya bisa langsung tahu tingkatan kultivasinya. Paman Cai mengakui kalau bocah di hadapannya punya mata yang bagus. Dan begitu dia tahu kalau bocah di hadapannya cuma seorang pembantu, Paman Cai nggak menyangka kalau keluarga Luo merekrut pembantu baru yang sangat muda. Belum lagi pembantu ini sangat misterius baginya. Udah seharusnya dia nggak boleh memprovokasi seseorang yang nggak diketahui. Namun karena saat ini ada kekuatan lain yang mensupportnya, rasa-rasanya dia juga nggak perlu takut pada bocah misterius di hadapannya sekarang. Berhubung Yu Fei komplain agar Paman Cai menghukum orang yang udah memukulnya, dia pun bilang kepada Nona Luo dengan tegas, Yunxiang, aku udah cukup baik padamu dan adikmu. Kalau kau nggak bayar hutang budi, kau cuma jadi masalah bagi keluarga kami. Ngelihat Nona Luo tertekan, Jovan pun maju dan menjawab, kelihatannya pemimpin keluarga Cai udah makin tua ya. Kok malah ngebully gadis muda segala sih? Kalau ada sesuatu yang perlu dikatakan, bilang langsung di depanku. Kau gak perlu pura-pura baik kepada kami. Kita bisa diskusi dan bicara. Tapi jangan lupa kalau kau masih punya kontrak pernikahan dengan keluarga Luo. Kesal diprovokasi oleh pembantu yang masih bocah, Paman Cai pun ngejawab, karena kau udah mengungkit kontrak pernikahan dan buat masalah, orang tua ini gak akan berbelas kasihan. Hari ini aku akan jelaskan padamu, setiap nyawa kalian ada di tanganku. Aku gak akan mengambil keuntungan dari kalian, tapi kalian punya 2 pilihan, bertarung denganku atau mati. Kalian akan merasakan kekuatanku yang sebenarnya, kata Paman Cai yang kemudian berbalik badan untuk mengambil jarak. Pang Tongling dan Nona Luo gak terima dengan pilihan dari Paman Cai. Dia terlalu kuat untuk mereka. Lagian Yun Hai masih sangat kecil. Mana mungkin Yun Hai yang masih polos gak bersalah disuruh bertarung seperti ini. Tapi Jovan malah tersenyum menerima tawaran tersebut. Sambil mengaktifkan kekuatannya, dia pun bilang dengan lantang, kalau begitu aku yang mulai duluan, kata Jovan sambil melompat tinggi ke atas dan melancarkan aura telapak dahsyat ke arah punggung Paman Cai yang membuatnya tersentak kaget. Paman Cai nggak menyangka si bocah berani melancarkan serangan dadakan, dan dia pun mencoba menahan serangan telapak Jovan dengan aura di tangannya sendiri hingga terjadilah ledakan besar yang menghempaskan Jovan ke belakang. Lalu Paman Cai bilang, beraninya kau menyerangku saat aku belum mengumpulkan ki. Tapi gegara itu, kau beruntung bisa selamat dari seranganku yang kurang persiapan. Mendengar itu, Jovan malah tersenyum dan menjawab, aku gak pernah percaya tuh dengan keberuntungan. Aku cuma percaya pada kekuatan, kata Jovan yang membuat Paman Cai terkaget-kaget. Apalagi telapak tangannya yang melancarkan serangan ternyata mengucurkan banyak darah. Dan Paman Cai tambah kaget lagi begitu melihat anaknya Xiao Ting kini muntah-muntah darah gak karuan. Hei Jovan, apa yang udah kau lakukan? Tanya Paman Cai yang kini sangat marah. Jovan bilang,
Aku cuma mau bilang padamu, Paman Chai, kalau aku selalu bisa mengambil nyawa anakmu kapanpun aku mau. Jadi tolong jaga sikapmu terhadap kami, kata Jovan sambil melentikkan jari telunjuknya yang seketika ngebuat Xiaoting makin kesakitan dan muntah darah lebih banyak lagi. Paman Chai pun terpaksa mengaku kalah dan itu membuat Jovan tersenyum lebar. Namun sebelum pergi dari sana, Jovan sekali lagi memberikan peringatan pada Paman Chai. Kalau dia gak peduli dengan ancaman hari ini, Jovan gak akan ragu untuk menghabisi Paman Chai tanpa ampun. Setelahnya Jovan pergi bersama yang lain dari sana sambil tertawa lebar, yang ngebuat Paman Chai cuma bisa terdiam kesal 1000 bahasa. Begitu Yufei nanya, apa mereka akan dibiarkan begitu aja? Paman Chai ngejawab, dulu aku selalu malas berurusan dengan masalah seperti hari ini, tapi ujung-ujungnya harimau yang kubiarkan pergi kembali menerkam hari ini. Dengan kata lain, kalau Jovan gak dihabisi secepat mungkin, di masa depan dia akan mengancam keluargamu, Yufei. Kau tenang aja, aku akan menyiapkan rencana sedini mungkin. Mendengar itu Yufei pun bilang, kalau Paman Chai takut menyentuhnya, tetua dari keluargaku gak akan takut melawannya. Beraninya dia memukul wajah cantikku. Aku akan membuat dia merasakan konsekuensi karena udah berani menyerang salah satu anggota dari 7 keluarga kekaisaran. Gak berselang lama, begitu udah keluar dari gerbang kediaman keluarga Chai, Jovan pun nanya pada Nona Luo tentang 7 keluarga kekaisaran. Nona Luo gak menyangka kalau Jovan sebagai budak ternyata tahu tentang keluarga tersebut, dan dia pun cerita ke semuanya dengan tegang kalau di masa lalu keluarga Luo yang berada di Guan Yun Chuang nggak ada hubungannya dengan mereka. Tapi karena sekarang keluarga Luo hidup di pengasingan, jika bertemu dengan orang-orang dari 7 keluarga kekaisaran, secepat mungkin harus menghindar. Bahkan kalaupun bertemu dengan salah satu anjing mereka. Mendengar itu Pang Tongling nggak menyangka Nona Luo bisa setegang ini menceritakan 7 keluarga kekaisaran. Padahal dia bisa begitu tenang menghadapi keluarga Chai, keluarga yang paling besar di kota Feng. Nona Luo ngelanjutin, mau kita keluarga Luo ataupun Chai, gak peduli seberapa kuat kita hanyalah keluarga pinggiran. Tapi dulu saat awal terbentuknya Kekaisaran Tianyu, 7 menteri yang berjasa menerima persetujuan khusus dari keluarga kekaisaran, mereka mampu bersaing dengan keluarga tersebut. Bahkan mereka punya wilayah dan pengaruh sendiri di atas semua keluarga Kaisar Tianyu. Saat ini melawan mereka sama aja dengan melawan seluruh kekaisaran. Itulah 7 keluarga kekaisaran. Mereka benar-benar gak tersentuh. Gak ada seorang pun yang bisa mengganggu mereka. Semua orang tahu tentang hal ini. Namun tiba-tiba Jovan nanya ke Nona Luo, apa keluarga Sun termasuk dalam 7 keluarga kekaisaran? Pertanyaan itu ngebuat si Nona keheranan. Lagian menurut Pang Tongling, kalau Nona Luo tahu Yufei adalah keluarga kekaisaran, udah pasti Nona Luo menghentikan Jovan dari memukulnya saat itu. Tapi Jovan lanjutin, aku yakin keluarga Sun pasti ada hubungannya dengan 7 keluarga kekaisaran. Karena tadi sewaktu kita keluar, aku dengar perempuan itu teriak kalau kita akan merasakan kekuatan dari 7 keluarga kekaisaran. Spontan Pang Tongling panik begitu tahu kalau mereka udah sengaja menyinggung 7 keluarga kekaisaran. Nona Luo pun buru-buru menarik tangan Jovan agar segera minta maaf pada Nona Sun Yufei. Tapi Jovan menangkis tangannya dan bilang, jangan, itu sia-sia. Kalaupun kita pergi, hanya kematian menunggu kita. Daripada menjumpai mereka, apa ada salah satu 7 keluarga kekaisaran lain di kota ini? Setahu Nona Luo ada pavilion Qianglong, rumah harta karun nomor 1 dalam 7 keluarga kekaisaran. Mereka sangat kuat dan kaya. Mendengar itu Jovan pun memutuskan agar mereka semua kembali ke penginapan, karena besok harus segera pergi ke pavilion Qianlong untuk membentuk aliansi. Sebuah keputusan cepat yang membuat Nona Luo dan Pang Tongling cuma bisa terkaget-kaget keheranan. Keesokan paginya, Jovan dan yang lain pun tiba di depan gerbang pavilion Qianlong. Mereka dihadang oleh penjaga gerbang yang kekar dan kuat, yang memang udah sepantasnya dari 7 keluarga kekaisaran. Suatu Jovan jelasin kalau mereka berasal dari keluarga Luo dan ingin menghadap Master Pavilion. Si penjaga malah ngejek kalau mereka gak pernah dengar dengan yang namanya keluarga Luo. Hingga keributan besar pun nyaris terjadi. Untungnya wanita cantik yang pernah Jovan temui saat urusan batu giok palsu sebelumnya muncul dari belakang dan mencegah keributan itu terjadi. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Long Nui dan dia merendah cuma melakukan beberapa tugas di pavilion Qianlong. Setelah Jovan balas memperkenalkan diri, dia bilang kalau dia mendengar pavilion Qianlong merupakan rumah harta paling besar di Kekaisaran Tianyu. Jadi dia menemani Nona Luo untuk menjual sesuatu kepada pavilion Qianlong. Mendengar tawaran bisnis, spontan Luo ini pun langsung mempersilahkan mereka masuk. Karena negosiasi bisnis dengan pavilion Qianlong memang udah menjadi tugas utamanya. Meski begitu, para penjaga masih aja belum percaya kalau Nona Long Nui punya teman dari keluarga yang gak terkenal. Mereka yakin bocah barusan gak punya apa-apa yang menarik untuk ditawarkan. Dan begitu diusir dari pavilion, mereka akan langsung dihajar habis-habisan.
Setibanya di ruangan, Long Nui pun tersenyum dan meminta barang apa yang mau dijual agar dia bisa cek langsung. Ngelihat senyum Long Nui, Chovan mengakui kalau cewek di hadapannya sangat pintar dan ahli dalam negosiasi bisnis. Tapi meski dia seorang elit, tetap aja Chovan ngerasa dia bukan siapa-siapa di hadapannya. Dan begitu Chovan ngeluarin sebuah gulungan yang berisikan tulisan Cina, seketika Long Nui langsung tegang berkeringat dingin. Padahal setahu Pang Tongling dan Nona Luo, gulungan itu sebenarnya ditulis oleh Chovan semalam. Hebatnya, begitu Long Nui kelar mengecek gulungan tersebut, dia langsung nawarin harga beli di angka 100.000 batu spiritual. Sebuah angka yang sangat fantastis bagi Pang Tongling dan Nona Luo sekalipun. Tapi Chovan malah bilang, 100.000? Nona Long, apa kau nggak salah? Aku nggak akan menjualnya dengan harga segitu. Karena Nona Long nggak tulus ngasih harga. Jadi, mari kita hentikan aja negosiasi bisnis ini. Bagi Nona Long, angka 100.000 udah cukup besar untuk gambar formasi array level pertama. Lagian gulungan itu cuma digambar dengan tangan. Tapi meski dia menawar di angka 300.000 batu spiritual sekalipun, Chovan masih aja menolaknya. Ngerasa dirinya kalah negosiasi, dalam hati Long Nui bilang, "Sial, gambar ini memang formasi tingkat pertama. Tapi banyak formasi di gambar ini yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mau gimana pun, bahkan kalau aku kehilangan banyak uang, aku harus dapatin formasi ini." Bocah setan ini ya, dia benar-benar mencurigaiku dan gak mau melepas gulungan ini, sialan. Demi memenangkan negosiasi, Nona Long sengaja membujuk Nona Luo kalau gambar formasi array barusan paling mahal harganya 300.000 batu spiritual. Lagian di seluruh kekaisaran Tianyu, cuma pavilion Qianglong yang punya kekayaan untuk membeli gambar seperti ini. Gak ada tempat lain yang mampu membelinya di harga segitu. Bahkan Nona Long juga bilang, kalau Nona Luo terima di harga segitu, secara alami keluarga Luo akan menjadi tamu VIP pavilion. Dan di masa depan, gerbang pavilion Qianglong akan selalu terbuka untuk Nona Luo. Nona Luo pun tergiur dengan tawaran tersebut, dan dia mulai meminta Chovan untuk menerima angka itu. Tapi Chovan malah bilang, "Diam, Nona Long, aku adalah pembantu rumah tangga keluarga Luo. Aku yang bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Luo. Jadi, tolong kembalikan gulungan gambar itu sekarang." Nona Long pun terpaksa mengembalikan gulungan itu, tapi dia masih aja bersikeras kalau gambar tersebut beneran mentok di harga 300.000. Mendengar itu, Chovan malah bilang, "Aku ingin tahu, apa ada pemeriksa harta karun lain atau pavilion master di sini?" Seketika pertanyaan itu ngebuat Nona Long kaget sekaligus kesal. Tapi karena gulungan itu terlalu berharga untuk dilewatkan, dia pun terpaksa memanggil master pavilion yang dijuluki sebagai Shen Yan Long Jiu, seorang martial artis bermata satu yang bahkan menurut Chovan adalah master yang jauh lebih kuat daripada pemimpin keluarga Chai. Saking besarnya perbedaan kekuatan mereka, bahkan Chovan sendiri nggak bisa melihat tingkat kultivasinya saat ini. Setelah mereka saling kenalan, kakek Jiu pun mengecek gulungan yang dibawa Chovan. Baru aja ngelihat gulungan array tersebut, mata si kakek langsung terbuka lebar. Long Nui sendiri masih aja bersikeras pada kakek Jiu kalau array formasi tingkat pertama nggak mungkin lebih mahal dari 300.000. Tapi kakek Jiu malah bilang, "Aku nggak menduga keluarga lu punya hal seperti ini. Nah, gimana kalau harganya 1,8 juta batu spiritual?" Seketika Pang Tongling, Nona Luo, dan Nona Long terkaget-kaget mendengar harga 6 kali lipat lebih tinggi itu. Tapi Chovan masih aja menganggap angka itu terlalu rendah. Padahal angka 1,8 juta itu udah setara dengan semua uang yang dimiliki pavilion Qianglong saat ini. Namun Chovan gak peduli. Dia menggebrak meja dan bilang dengan lantang, "Karena Anda gak mampu membayar dengan harga yang lebih tinggi, maka bisnis ini dibatalkan." Gak terima dengan sikap arogan Chovan, kakek Jiu balas menggebrak meja dengan auranya yang ngebuat Chovan terhempas ke belakang. Lalu dia pun bilang, "Hei nak, orang tua ini akan memberimu pelajaran." Tekanan aura yang kakek Jiu lancarkan sangat luar biasa. Tapi Chovan gak gentar sedikit pun. Dia malah tersenyum dan ngejawab, "Master Jiu, kalau Anda melakukan ini, itu akan merusak nama pavilion Qianglong. Bukankah pavilion Qianglong adalah keluarga bisnis dari 7 keluarga kekaisaran? Negosiasi yang buruk akan merusak kehormatan keluarga. Saya memang bocah nakal, tapi saya bertaruh Anda nggak mungkin merusak kehormatan keluarga, bukan? Master Jiu, apa Anda nggak takut kehilangan kehormatan?" Ucapan provokasi itu ngebuat kakek Jiu tertawa dengan lebarnya. Dia pun melepas tekanan auranya dan mengakui kalau keluarga Lo didukung oleh bocah pintar seperti Chovan. Bahkan dia yakin orang seperti Chovan sangat mungkin untuk menghidupkan kembali keluarga Lo yang udah hancur. Lalu kakek Jiu pun bilang, "Nah, aku tahu kau datang ke pavilion Qianglong bukan hanya untuk menjual gambar ini. Jadi, apa syarat lain darimu?" Chovan ngejawab,
Harga formasi array ini adalah 10 juta. Anda bisa membayar 1 juta di muka dan mencicilnya kemudian. Selagi belum lunas, Anda berutang pada kami, kata Jovan sambil menyerahkan gulungan itu pada kakek Jiu. Si kakek langsung mengiyakan syarat dari Jovan dan dia meminta Long Nui untuk segera membayar uang muka 1 juta batu spiritual yang terpaksa Long Nui patuhi saat ini. Setelah menyiapkan uang 1 juta batu spiritual, Long Nui yang masih penasaran nanya kok bisa pamannya menerima harga 10 juta padahal itu masih formasi array tingkat pertama. Sambil nunjukin array tersebut, kakek Jiu tahu kalau gambar ini cuma satu-satunya yang ada di Kekaisaran Tianyu sekarang. Itu adalah sketsa array formasi kuno yang udah lama hilang bersama buku kuno. Jadi sangat wajar sketsa ini nggak ternilai dan nggak bisa dibandingkan dengan harga 10 juta batu spiritual. Nona Long benar-benar nggak menyangka sketsa gambar tangan Jovan bisa seberharga ini, dan kakek Jiu pun meminta Long Nui untuk memberitahu Aji agar mencari 5 orang kuat yang bisa melindungi keluarga Luo, berhubung mereka udah menyinggung keluarga Sun kemarin. Lagian ini menurutnya adalah cara Pavilion Qianglong untuk membayar hutang kepada keluarga Luo yang kini mulai kembali pulang menuju kediaman mereka. Sore hari pun tiba. Selagi Jovan melakukan kultivasi di ruangannya, tiba-tiba Pang Tongling masuk ke dalam dan ngelapor kalau di luar penginapan ada situasi gawat. Keluarga Sun udah mengepung mereka. Mendengar laporan itu, Jovan masih aja bersikap santai. Dia pun keluar dari ruangan setelah menyuruh Pang Tongling untuk memanggil Nona Luo dan adiknya agar ikut keluar penginapan. Sementara itu di luar penginapan, udah hadir Yu Fei bersama pasukannya yang terus-terusan memanggil keluarga Luo untuk keluar. Begitu Nona Luo dan yang lain keluar bersamaan, Nona Luo langsung mempertanyakan maksud kedatangan Yu Fei membuat keributan di luar penginapan. Yu Fei yang kesal pun bilang, "Jangan pura-pura lupa, perempuan jalang. Aku nggak akan melupakan apa yang kalian lakukan padaku di kediaman keluarga Cai. Hari ini, aku nggak akan membiarkan keluarga Luo bisa pergi dari sini dan akan kuhancurkan kalian semua." Ngelihat Jovan yang tersenyum dan nggak gentar sedikit pun, Nona Luo yakin kalau semuanya akan baik-baik aja. Makanya dia pun membalas dengan bilang, "Sebentar Nona Sun. Keluarga kami udah tinggal di Lin Chen selama 100 tahun. Gak akan mudah bagimu untuk menghancurkan kami. Bukankah keluarga Sun baru datang ke kota Feng sekitar beberapa dekade? Jadi jaga cara bicaramu terhadap kami." Betapa marahnya Yu Fei mendengar hinaan seperti itu, dan dia langsung menerjang ke depan untuk menghajar Nona Luo habis-habisan. Tapi sepupu cowoknya menghalangi dan bilang, "Nona Luo, maafkan sikap kasar sepupuku. Kami kemari hanya untuk mencari pembantu keluarga Luo. Aku cuma mau menegakkan keadilan untuk sepupuku, dan ini gak akan melibatkanmu. Selama kau serahkan orang itu, aku janji gak akan menyakiti keluarga Luo sedikit pun. Dan jika Nona bersedia, ini bisa membantu Nona Luo untuk menciptakan kembali masa depan yang lebih baik." Tapi Nona Luo menolak menyerahkan Jovan karena dia sekarang udah jadi bagian dari keluarga Luo. Mencari masalah dengannya sama aja dengan mencari masalah dengan keluarga Luo. Mendengar itu, sepupu cowok itu pun bilang lagi, "Aku sarankan Nona nggak melawan keinginan kami. Kalau kau tahu identitasku, aku khawatir kamu nggak akan berani mengatakan itu. Aku adalah Cai Xia Youquan, murid dan pengikut dari lembah Yaoming." Spontan Nona Luo terkaget-kaget gak menyangka kalau cowok di hadapannya ternyata salah satu anggota dari 7 keluarga kekaisaran. Dan itu membenarkan dugaan Jovan sebelumnya kalau keluarga Sun memang ada hubungannya dengan 7 keluarga kekaisaran. Gak heran pemimpin keluarga Cai sangat peduli dengan gadis Sun tersebut. Justru kini Nona Luo yang mulai gentar dan dia pun memegang lengan baju Jovan. Akhirnya Jovan pun maju memperkenalkan diri dan dia bertanya, "Jadi, gimana kau mau menyelesaikan masalah ini? Bertarung Baiwan denganku?" "Iya, gitu." Youquan gak menyangka bocah di hadapannya ternyata beneran arogan seperti kata sepupunya. Dia bilang, "Hadah, saat berhadapan dengan orang-orang sepertimu, itu hanya akan mempermalukan lembah Yaoming aja," kata Youquan yang tiba-tiba melesat secepat kilat sambil mengerahkan serangan cakar berlapiskan aura pekat ke arah Jovan. Hebatnya, Jovan berhasil menghindari serangan cakar tersebut, cuma pipinya aja yang sedikit terluka meneteskan darah. Youquan pun terkesan Jovan mampu menghindar dari serangan dadakan barusan. Sedangkan Jovan sendiri mengakui kalau lawan di hadapannya sekarang tekanan Qi 6 kali lebih berat atau setara dengan Devil Mong. Meski tahu lawannya lebih kuat, Jovan masih aja tersenyum dan mengaktifkan aura api di tangannya. Ngelihat keberanian Jovan, Youquan pun bilang dalam hati, "Apa? Kenapa bocah ini gak takut sedikit pun? Kenapa dia malah menikmatinya? Apa mungkin dia..." Belum habis Youquan bicara dalam hati, tiba-tiba Jovan melesat dengan kecepatan yang luar biasa yang bahkan ngebuat Youquan tersentak kaget. Tanpa ragu, Jovan mengerahkan serangan telapak api pekatnya yang terpaksa dibalas dengan serangan yang sama oleh Youquan hingga terjadilah ledakan aura dahsyat yang menghempaskan mereka berdua ke belakang.
Nona Sun pun buru-buru mengingatkan Youquan untuk berhati-hati karena Paman Chairong sekalipun ikut terluka saat melawan bocah itu. Ngelihat telapaknya ada bercak darah, Youquan pun kesal dan bilang dalam hatinya, "Sial, aku dalam masalah. Aku nggak berharap ketemu orang yang melukaiku di sini. Kalau aku tahu dia orang seperti ini, aku nggak boleh melawannya dengan santai. Apa jangan-jangan dia seorang praktisi demonik?" kata Youquan yang kini mulai kena mental. Setahu Youquan, praktisi demonik selalu mengejar kekuatan dengan segala cara demi menjadi yang terkuat. Mereka berlatih dengan disiplin yang kuat dan aturan yang ketat. Melawan mereka sama aja seperti melawan kumpulan orang-orang gila. Makanya Youquan pun mengaktifkan aura pekat di tubuhnya dan bertekad akan mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Tanpa ampun dia kembali melesat sekuat tenaga sambil melancarkan serangan telapak dilapisi aura pekat yang gak bisa Choufan hindari kali ini, sehingga Choufan pun langsung muntah-muntah darah dengan lumayan hebat. Ngelihat bocah di hadapannya terluka parah, Youquan pun bilang, "Sekarang jalur Kimu udah kusegel. Kalaupun kau punya skill lain, kau nggak akan bisa menggunakannya." Kata Youquan yang ngebuat Nona Sun kegirangan, sedangkan Nona Luo dan yang lain panik bukan main. Sambil mengerahkan aura yang lebih pekat lagi di tangan kirinya, Youquan pun bilang, "Pergi ke neraka bocah." Namun tiba-tiba Choufan mengaktifkan Blood Shadow Palm di tangan kanannya yang ngebuat Youquan kaget bukan main. Jarak mereka udah terlalu dekat sehingga serangan dahsyat Choufan mengenai dada Youquan dengan telak, menghempaskannya begitu jauh hingga ikutan terluka memuntahkan darah. Youquan yang kesakitan pun bilang, "Bukankah jalur Kimu udah aku segel? Kenapa kau bisa menggunakan skill martial art?" Yunhai di belakang pun ikut menyemangati Choufan. Kalau dia sangat kuat, nggak mungkin serangan barusan bisa mengalahkannya. Tapi tiba-tiba Choufan malah muntah darah lebih parah lagi, dan seketika kesadarannya melemah. Dia pun mulai bertekuk lutut ke atas tanah. Melihat itu Youquan pun tertawa dan bilang, "Itulah akibatnya kamu memaksakan menggunakan skill martial art saat jalur Kimu udah disegel. Itu artinya kau akan mati sebentar lagi." Kata Youquan yang ngebuat Nona Luo makin panik ketakutan. Lalu Youquan melanjutin, "Sayang sekali, kalau kau dan aku punya kekuatan yang sama, mungkin aku harus menggunakan kekuatan penuh. Tapi, ngeliat keadaanmu ini, meski aku terluka sekarang, aku pasti bisa menghabisimu dengan gampang menggunakan satu tangan." Kata Youquan yang kembali menerjang ke arah Choufan. Meski Nona Luo dan Pak Tongling menghalangi, Youquan gak peduli sedikit pun. Tanpa ampun dia mengerahkan serangan aura pekat telapaknya tepat ke arah kepala Choufan yang kini gak bisa bereaksi sedikit pun. Namun siapa sangka, saat serangan itu nyaris mengenai kepala Choufan, tiba-tiba muncul telapak lain yang menghentikan serangannya. Ternyata telapak itu datang dari Long Jie, seorang martial artist dari Pavilion Qianglong, yang membuat Youquan dan Nona Sun sama-sama kaget. Long Jie pun bilang, "Hei Youquan, kau udah menghabisi orang di mana-mana. Apa kau masih belum puas, ha? Ini bukan urusanmu, bangsat. Jangan ganggu aku," kata Youquan sambil menarik tangannya dari Long Jie. Long Jie pun tersenyum dan bilang lagi, "Aku mendapat perintah dari Paman Jiu untuk menjaga keamanan 4 orang keluarga Luo. Kalau kau mau menghabisi mereka, kau harus melewati aku dulu." Youquan gak menyangka Pavilion Qianglong udah membuat aliansi dengan keluarga Luo. Tapi kalaupun bertarung, Youquan gak akan gentar melawan Long Jie karena kekuatannya dan kekuatan Long Jie setara. "Apa kau pikir bisa melindungi semua orang ini sendirian?" kata Youquan memprovokasi. Namun Long Jie malah menjawab dengan tenang, "Hei Youquan, jangan lupa kalau kau sekarang terluka. Apa kamu pikir bisa mengalahkanku dengan keadaanmu sekarang? Emang sih orang seperti kita bisa mengerahkan kekuatan 12 kali lipat di saat-saat kritis. Tapi kalau kau dan aku bertarung sampai mati di sini, akan ada perang besar yang terjadi. Apa kau siap menghadapi konsekuensi itu?" Ucapan itu ngebuat Youquan tersadar kalau lembah Yaoming dan Pavilion Qianglong memang punya masalah sejak dulu. Cepat atau lambat pasti akan terjadi perang besar di antara mereka. Tentu aja Youquan gak mau itu terjadi sekarang, apalagi itu akan menghancurkan rencana besar keluarga lembah Yaoming. Namun di saat Youquan mengiyakan permintaan Long Jie, tiba-tiba Choufan melakukan burst dari belakang dan menusukkan tangannya yang menembus dada Youquan dengan sangat sadis. Baik Youquan maupun semuanya, mata mereka semua terbuka lebar ngelihat aksi mengerikan yang tiba-tiba dari Choufan. Sambil tersenyum, Choufan pun bilang,
Apa mastermu nggak pernah ngajarin gimana seorang praktisi demonik bertarung? Sekalinya kau ragu-ragu, kau akan mati. Yokan yang kini sekarat parah tubuhnya bergetar hebat. Sambil merasakan sakit yang luar biasa, dia bilang dalam hatinya, "Bukankah tadinya bocah ini udah sekarat? Dari mana dia mendapatkan kekuatan sebesar ini? Bahkan dia menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi?" Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah aksi mengerikan dan barbar yang akan Jovan tunjukkan berikutnya? Saksikan terus alur cerita Mystic Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.